Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Safi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang gimana Pak? Saya juga baik, tapi kemarin sempat flu, mungkin kecapean dari batu kemarin Pak. Ya apa namanya itu jalan-jalan. Pak Safi, hari ini kita pendampingan yang individu yang ketiga, tentang implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Fokusnya di sini kita merefleksi hasil survei dan penilaian tentang kompetensi guru penggerak yang pertama. Yang kedua, berdiskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga, diskusi hasil pakarya yang kedua, yaitu keterlaksanaan visi dan apa satunya itu Pak? Visi dan prakasa perubahan dari tahapan bagja yang sudah Bapak susun. Kalau tadi saya sempat bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, kelihatannya Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung nih Pak, mendukung tentang program PBB ini. Ya, mungkin pertanyaan yang terkait dengan dukungan dari Kepala Sekolah itu saya lihat tadi sangat mendukung sekali. PLT baru dilakukan sekali, mudah-mudahan sampai Pak Safi menyelesaikan kegiatan ini tetap dukungannya itu mengalir terus dari kepala sekolah, teman sejawat, siswa maupun dari wali murid karena apapun yang Bapak nanti programkan itu pasti berkaitan dengan wali murid, Pak. Bapak, apakah Bapak sudah menginput lampiran umpan balik dari kepala sekolah, teman sejawat sama siswa ke LMS? Sudah semuanya ini, sudah semuanya. Di situ dalam instrumen umpan balik itu Bapak kan harus mengisi lampiran 2. Pak sudah mengisi Bapak lampiran 2. Yang refleksi? Nggih, lembar refleksi sudah ditulis nggih. Oke, nanti saya ingin nanti saya minta kopiannya nggih. Kopian sudah di-scan belum yang banyak itu? Belum. Isi aku belum scan. Soalnya itu nanti saya juga minta, nanti akan saya upload. Itu nih. Nanti kalau di scan kalau di bawah kan mungkin jenengan kan butuh arsipnya, butuh dokumennya gitu. Jadi untuk Bapak sudah ngisi lampiran yang kedua gitu kan, refleksi terhadap umpan balik yang kepala sekolah sama rekan sejawat serta siswa gitu. Berdasarkan dari feedback 360 atau umpan balik dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang? Mungkin dari refleksi itu sudah dilihat hasilnya, yang kurang atau yang perlu ditingkatkan dari umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah. Umpan balik dari kepala sekolah kemarin tadi, yaitu pas masih Pak Anwar itu memberi umpan balik begini, dari kepala sekolah itu yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan diri dan orang lain. Serta kepemimpinan manajemen sekolah. Serta kepemimpinan
serta kategori kepemimpinan manajemen sekolah Itu yang perlu ditingkatkan di menurut kepala sekolah gitu. Untuk yang dari guru sama yaitu kepemimpinan manajemen sekolah, terutama yang pada poin melibatkan orang tua atau wali murid dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Melibatkan dari segi apa itu kalau mungkin kalau menurut pemahaman Pak Safi? Itu yang dari dulu itu ini Pak yang kurang kemarin ini yang dulu nilainya yang kurang itu terutama yang tentang ini melibatkan orang tua wali murid masyarakat dalam pengembangan sekolah. Dalam pengembangan sekolah. Fokusnya ke CGP mengkomunikasikan pentingnya pengembangan sekolah untuk peningkatan kualitas belajar murid kepada orang tua wali murid dan masyarakat dengan berbagai cara pendidikan. Kedua, kan ada poin-poin, ketika poin itu Pak. Terus CGP menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid dan masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan sekolah. Kalau menurut Pak Safi itu diartikan seperti apa itu? Kalau yang khusus itu aja, khusus itu yang barusan baca itu. Ini kalau saya artikan Pak, ini melibatkan orang luar, maksudnya wali murid dan masyarakat Di dalam mengembangkan sekolah. Itu penilaian guru-guru Pak. Iya, guru-guru. Berarti di situ dalam mengembangkan sekolah itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Mungkin Contohnya dalam yang nyata itu mungkin contohnya seperti apa? misalnya mengembangkan sekolah, misalnya kita melibatkan orang tua wali murid semua itu, misalnya kita mau bangun pabrik atau apa, kita kan tidak bisa Pak, melibatkan orang tua pengelola. Ini kan miliknya dinas. Kalau kita minta itu takut Pak kita. Itu kena panggil dinas. Untuk melibatkan itu kita harus mengakali juga Pak. Mengakali pakai misalnya membuat komite yang dilibatkan dan Pak dilibatkan kita. Itu rencananya seperti itu. Berarti dalam segi pengembangan sekolah yang seperti itu yang dari segi maksudnya itu sarana dan prasarana gitu Pak. Kalau dari siswa Pak, ada mungkin dari penilaian siswa itu tidak ada. Berarti kalau dari siswa itu sudah sesuai dengan kompetensi yang sudah Bapak miliki saat ini. Siap. Terus rencana Bapak ke depannya dalam mengasah tadi yang kurang itu bagaimana? Ini yang masalah tadi. Mungkin yang masalah dari kepala sekolah, dari tukang sejawat, itu seperti apa Pak? Dalam usaha Bapak untuk mengasah agar kompetensi itu bisa naik tingkat. Belajar berkolaborasi lagi ya dengan sama nanti di sini dulu dan bisa juga melibatkan Pak Guyuban karena di sini Pak Guyuban mulai kita gerakan. Berarti di situ harus ada kolaborasi kerjasama gitu, mungkin kalau sifatnya gotong royong Bapak masa maksudnya masih ada rasa takut. Gotong royong kan apa ya istilahnya itu meratakan atau apa, Kalau minta bantuan tenaga sih tidak takut, tapi kalau berupa dana itu yang saya takut karena pasti menuju ke sana ini. karena nantinya takut KKN atau apa gitu. Oke, siap. Seperti itu jadi kerjasama kita sama masih perlu pembicaraan lebih intens sih, koordinasi dengan dinas yang pasti. Terus siapa saja yang Bapak akan melibatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang dimiliki?
juga. Jadi semua itu akan dilibatkan sesuai dengan porsinya masing-masing, gitu ya Pak. Kalau kalau apa namanya itu, kalau saya bisa tanyakan ke Bapak tentang kira-kira kompetensi berpenggerak yang Bapak miliki apa? Berbuka yang salah satu aja, salah satu. Kan tadi katanya yang kurang itu tentang kepemimpinan, manajemen dan pengembangan diri yang kurang. Kalau yang punyanya Bapak yang dimiliki apa? Yang dari Dokternya siapa? Terus itu pengembangan diri ya, Pengembangan diri. Terus kategori kepemimpinan pembelajaran Ini kan berbeda. dan kepemimpinan manajemen. Jadi menurut Bapak, Bapak sudah bisa memimpin pembelajaran memimpin pembelajaran yang pasti di kelasnya, khususnya di kelasnya sendiri saat ini. Oke, siap. Oke, lanjut Bapak tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional atau KSE. KSE itu apa ya? Kompetensi sosial emosional. KSE itu kompetensi sosial emosional. Terus yang dipelajari oleh Pak Safi dari modul 2.2 itu tentang apa Pak? Yang 2.2 itu tentang integrasi itu Pak, integrasi kompetensi sosial emosional. Itu yang 2.2. Yang 2.1 kemarin kan masalah pembelajaran Berdiferensiasi. Jadi ya itu nanti yang untuk yang dibawa ke Bapak. Karena sudah ada RPP berdiferensiasi. Oke, kalau saya kita Bapak. Oke, apa? Jadi nanti itu yang dibawa Pak untuk loka 3. Jadi ada apa namanya itu, ada praktek pembelajaran berdiferensiasi menggunakan RPP yang sudah Bapak siapkan. Berarti di situ integrasi tentang kompetensi sosial emosional yang ada yang dipelajari di 2.2. Dan apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas? Contohnya Bapak? Saya sudah menyiapkan RPP itu, dan sebenarnya itu kita sudah menerapkan, tapi kan tidak disuting gitu loh Pak. Nah, intinya itu sudah belajar menerapkan, tapi tidak ada komunikasinya begitu. Apakah itu sudah direncanakan, Pak? Perencanaan sudah, itu kan sebelum mengajarkan kita membuat RPP dulu. Oh, berarti itu bentuk perencanaannya membuat RPP Sesuai apa, ya terus kita tuangkan di RPP itu Pak. Nanti banyak kan kita mengajar sesuai dengan RPP. Iya. Terus harapan Bapak setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas itu apa? Harapan saya dari kelas itu adalah bisa membantu mengelola aspek sosial dan emosional diri dan murid, mengelola aspek sosial dan emosional diri saya sendiri dan murid untuk mendorong perkembangan belajar murid itu secara efektif, secara positif. KSC itu sendiri isinya apa aja Pak? Ini sosial emosional bentuk sikapnya atau bentuk apa namanya itu dari KSC itu Sosial emosional. Kan mungkin kalau tidak salah kan KSC itu ada beberapa sikap ada beberapa komponen.
Kira-kira contohnya sih, contohnya satu nih Pak. Enggak. Di sosial MPS ya. Mandiri belum masuk KSN dulu juga. Udah masuk. Saya pun Ini saya kemarin sempat baca tentang KS itu kan beberapa komponen, beberapa sikap kalau tidak salah sih, kalau tidak salah. Kan itu yang dimasukkan dari RPP-nya. Jadi gini itu buat satu RPP Pak. RPP berdiferensi satu, nanti dalam prosesnya itu nanti memasukkan KSE ke dalam RPP berdiferensiasi. Itu jadi sampai dapat 2 RPP nanti. Waktu berarti pas apa namanya itu? Pas lokakarya yang ketiga. Di lokakarya yang ketiga. Yang pertama RPP yang berdiferensi itu dipraktekkan. Nah setelah istirahat itu nanti baru RPP yang berdiferensi itu dimasukkan unsur-unsur KSE. itu yang kayak untuk komponen kesadaran diri. Iya benar, kesadaran diri. Jadi membuat apa namanya itu siswa itu sadar ya dulu ya itu ya pengenalan emosi juga. Jadi pengendalian emosi, pengendalian. Jadi nanti seperti itu Pak. Jadi memasukkan unsur KSE ke dalam RPP berdiferensiasi. Setelah itu sebelumnya itu RPP berdiferensiasi itu dipraktekkan ada apa namanya itu yang berperan sebagai siswa, yang berperan sebagai guru besok dibagi jadi 2 kelompok kalau tidak salah ya kelompok lagi. Di bawah besok itu ada 3 kelas tiga kelas, iya 3 PP. Kemarin kita 2 biar lebih itu. Nanti jajak lagi. Iya, jajak lagi. Ini lanjut ya Pak. Sekarang keterlaksanaan tahapan bagja dari visi yang dengan buat kemarin serta prakarsa perubahan. Apakah Pak Safi telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak? Sudah menerapkan nih dari visi kalau saya apa namanya itu ingin tahu itu visinya kemarin prakarsa perubahannya tentang apa Pak? Mewujudkan one story one week, mewujudkan one story one week. Itu intinya itu berarti itu kan sudah dimasukkan ke apa namanya itu prakarsa itu sudah prakarsa perubahan kita. Itu kan sudah dimasukkan ke tahapan bagja itu. Sudah dimasukkan ke tahapan bagja. Setelah Bapak melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Berarti sudah dilaksanakan benar gitu itu ya, yang one week, one story, one week. Alhamdulillah kemarin ini. Awalnya itu pikiran saya kan gini Pak, di sini itu tidak ada bagus. Saya itu prakarsa perubahan saya itu membuat literasi supaya memancing guru-guru itu supaya bisa betul. Setelah saya terapkan, saya pancing, saya berikan buku sekitar 18 buku, saya taruh di kelas. Terus guru-guru dan saya itu berkolaborasi dengan Pak Guyupan. Akhirnya kemarin itu Pak Guyupan saling membantu untuk memberikan buku Pak. Alhamdulillah. Jadi kemarin diberikan buku sama di tiap kelas. Itu hasil dari yang kemarin. Berarti Bapak itu sudah berkolaborasi dengan orang tua juga ya? Untuk yang masalah literasi itu iya, yang masalah dengan salah
Iya, dia terkait dengan apa namanya itu one story one week itu, prakarya perubahan itu sudah dengan teman sejawat sudah dengan orang tua juga sudah paguyuban gitu. Paguyuban sempat membantu karena di sini tidak fokus kemarin dibantu karena disuruh memberikan buku sebanyak 6 kelas dan apa tempatnya itu tempat bukunya. Apakah ada tantangan? Tentunya Ada. Tantangannya apa kira-kira? Yang paling mendasar, yang mungkin kalau tantangan itu ada, itu tidak berjalan, gitu ya? Apa? Tentunya tantangan itu mulai dari mewujudkan visi dulu, Pak. Mewujudkan visi. Ya, visi saya dulu dengan visi yang ada di sekolah ini kan yang memang hampir sama tapi agak beda kalau saya lihat ya itu kan itu yang ajaran dulu itu yang 1.3 itu saya kan membuat visi itu terwujudnya generasi yang berpikir unggul, inovatif, kreatif dan bermanfaat. Itu visi saya. Itu saya kemarin dibahas ini orang itu kan mungkin agak beda sedikit. Itu tantangannya kalau itu. Berarti itu masih proses nih. Proses. Mungkin nanti dari visi yang dengan apa namanya itu susun, nanti kan pasti itu juga dari visi dari KGP yang lain. Mungkin itu nanti bisa jadi bahan masukan kolaborasinya juga nanti jadi bahan masukan ke sekolah. Gitu. Kalau terkait dengan apa namanya itu, berarti kalau apa namanya itu mewujudkan visi itu sih jadi tantangan. Tantangan berarti di one story one week itu gimana Pak? Maksudnya gini Pak, tantangannya itu bukan tantangan saya tidak bisa itu gini loh Pak. Merubah visinya maksudnya gitu. Kok saya kurang itu ya, maksudnya kurang paham. Nah, di sini Bapak sudah one story one week sudah berjalan, sudah ada bantuan dari wali murid, sudah dilaksanakan di kelas masing-masing kan gitu kan. Tapi di sini untuk tantangannya mau gitu kan visinya sudah berjalan, kali kan visi Bapak. Iya. Maksudnya dengan visi sekolah itu kan saya itu beda. Oh, gitu. Jadi kita visi antara visi apa namanya itu visi guru penggerak dan visi sekolah itu masih berbeda itu. Jadi kalau one story one week ini kan visi sekolah apa Pak kalau visi sekolah? Panjang nggak kemarin juga panjang kan kalau tidak salah. Iya. Itu masuk ke bagian yang mana kalau one week literasi itu? Yang inovatif kreatif. Inovasi kreatif. Visi saya. Di sampai masuk ke situ ya. Berarti dijabarkan dari inovasi kreatif itu. Oke, siap. Oke, sekarang yang perlu diperbaiki ke depannya Bapak dengan tahapan bagja terkait dengan perubahan diri Bapak sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Yang perlu Bapak perbaiki. Tentunya saya akan berkolaborasi lagi nanti dengan bagaimana meramu di sini kan ada 3 CGP. Yang dari satu kesatuan visi di sekolah. Itu yang Sehingga nanti mudah dilaksanakannya. Setiap CGP kan punya visi sendiri-sendiri. Iya, benar. Jadi kita kolaborasikan nanti bagaimana bisanya mencari benang merahnya. Tapi pasti ketemu karena semuanya kita akhirnya ke problem transparansi itu semuanya. Itu salah satu usaha yang nantinya akan Bapak lakukan dengan IGP yang lain di sini karena ada 3 IGP nih Pak, berkolaborasi bagaimana nanti visi itu bisa disatukan, entah itu ditambah atau dikurangi. Oke Bapak, tentang bagja seperti itu yang sudah Bapak tulis di
namanya itu Pak, tahapan bagian yang sudah ditulis. Sekarang ke bagian akhir pendampingan. Di dalam pendampingan ini ya mungkin yang menari itu biasa-biasa karena sifatnya hanya diskusi, hanya tanya jawab seperti itu ya Pak. Jadi yang menarik ya itu yang menarik. Kalau kemarin kita dengan berkolaborasi dengan banyak orang nih Bapak, itu tentang yang menarik mungkin dari pendampingan kali ini. Mungkin di pendampingan berikutnya akan saya sampaikan yang perlu Bapak siapkan. Yang pastinya itu RPP berdiferensiasi Bapak. RPP berdiferensiasi itu nanti yang dengan praktekkan saya nanti langsung praktek di kelas. di kelas langsung praktek di kelas dan apa namanya itu saya nanti mengobservasi yang Bapak lakukan di kelas itu. Saya nanti masuk kelas. Kalau kepala sekolah ikut monggo. Di sini tidak ada perintah, tidak ada apa namanya itu harus kepala sekolah ikut, tidak ada. Tapi yang pasti saya itu sebagai supervisor sudah bisa akan masuk ke dalam kelas. Setelah itu modul 2.3 itu tentang supervisi akademik gitu. Coaching kalau nggak salah ya, modul 2.3. Jadi kan sudah praktek coaching belum? Dengan siapa saja? Kemarin dengan Pak Salman Al-Farisi dan Pak Adi, gimana? di Google Meet. Di Langsung praktek gitu. nggak bertemu langsung. Kan yang diminta itu kan rekamannya, jadi kita langsung saja kita bahas Apa yang dibagi Pak Mas Suri itu? Iya. Bukannya disuruh buat lagi kan Pak? Bukan. Yang dibagi Pak Mas Suri kan di bawah ya. Saya sama Pak Salman. Itu yang demonstrasi konseptual itu kebetulan di sini kan 6 itu dibagi 3-3 Pak. Itu bergiliran. Misalnya gini, saya, Pak Adi dan Pak Salman. Saya menjadi pengamat, Pak Adi menjadi coach, Pak Salman menjadi coaching. Terus digilir lagi. Itu direkam seluruhnya Pak. Pakai mic. Pak. Oke, itu yang mungkin yang perlu Bapak siapkan, yaitu RPP berdiferensiasi dan RPP di situ juga memunculkan KSE-nya Pak. Iya, ada kompetensi sosial emosional yang nantinya RPP itu akan diberi umpan balik oleh saya diberi umpan balik. Nantinya akan ada perbaikan, semuanya perlu diperbaiki, ya Pak. Jadi apa yang di sini? Apa lagi? Itu saja mungkin nanti. Jadi dipersiapkan untuk RPP-nya dan praktek mengajarnya. Siap. Oke, selanjutnya Bapak yang perlu diperbaiki di pendampingan selanjutnya itu apa Pak? Mungkin ya kesiapan saya Pak, ini soalnya kan berbarengan dengan PTS dan mengoreksi jadi agak kewalahan. Ya ada intinya saya kurang siap 100%. Iya. Oke, untuk itu Pak ya. Untuk yang lampiran kedua bisa saya itu Pak, bisa saya bawa sekarang. Itu dia di sini cuma itu Pak. Saya kopi saja kemarin. Saya yang di LMS saya kopi di belum sempurna. Masih acak-acak. Tapi ini sudah jawabannya Bapak kan? Iya, itu yang di LMS. Kalau saya kopi belum saya tulisannya itu belum saya atur-atur. Oh gitu. Ya wes nanti kalau itu nanti di bawah hari Sabtu aja ya. Di bawah hari Sabtu aja ini koreksi. Intinya sama hanya di LMS. Di LMS saya kopi di sini. Tulisannya beda ini. Iya. Oke Pak, sampun Pak, sudah apa namanya itu bisa diselesaikan. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dari apa yang sudah jenengan lakukan dalam ini berapa hari ya sejak berapa kali itu sampai sekarang? Ada 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu kurang. Ya, selama 2 minggu ini
karena kita mungkin sama-sama sibuk dengan akhir tahun, buat ujian semester juga yang butuh apa ya, butuh tenaga, butuh juga pekerjaan-pekerjaan yang lain mungkin tidak maksimal, ya sama-sama rata-rata seperti itu Pak. Untuk yang minggu ini, ya buat soal, jaga ujian, Pakai buat soal juga di KKG, KKG. siap. Terus kemarin juga pergantian kepala sekolah itu kan diajak ke sana jadi agak terbengkalai gitu loh. Kemarin saja yang elaborasi sampai saya di habis sih nggak bisa bawa lagi ke kemarin bawa, tapi bukannya kita Tapi intinya pokoknya semua. kita apa namanya itu ada seperti kemarin itu yang siapa itu Bu Ima kan posisinya di Jakarta, dia masuk ya tanpa izin off kamera kan sudah itu diizinin kan waktu itu. Ya Bapak,